I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Julia Anissa Nur Oktavia yang akan menjadi moderator dalam presentasi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ujang Suherman selaku dosen pengampu manajemen persediaan yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi. Saya akan menyebutkan beberapa nama yang ada di kelompok 7. Yang pertama ada Farah Damayanti, yang kedua saya sendiri Julia Anissa Nur Oktavia, yang ketiga ada Bayu Fikri Rizaldi, yang keempat adalah Kamila Fitriani. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mari saja langsung pada pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Farah Damayanti. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai manajemen persediaan. Menurut Herijanto dalam Nur Mutia 2020 mengemukakan persediaan perusahaan didefinisikan sebagai aset lancar jika mencakup produk yang rencananya akan dijual selama jam kerja reguler, produk yang sedang dikembangkan, atau bahan mentah yang menunggu untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, selanjutnya, pengertian ekonomi order quantity atau EOQ. Menurut Fahmi 2016, EOQ digunakan untuk menilai berapa banyak barang tertentu yang harus dibeli untuk memenuhi permintaan yang diharapkan sambil menjaga biaya persediaan seminimal mungkin. Beberapa asumsi yang berlaku agar metode EOQ dapat digunakan yaitu barang yang dipesan dan disimpan hanya barang sejenis permintaan per periode diketahui, biaya pemesanan konstan, biaya penyimpanan berdasarkan rata-rata persediaan, harga per unit barang konstan, barang yang dipesan segera tersedia. Selanjutnya, uraian masalah yang dibahas. Tujuan EOQ. Meminimalkan biaya total, optimalkan tingkat persediaan, menghindari overstock dan stock out, optimalkan frekuensi pemesanan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi resiko kehilangan bisnis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farah Damayanti. Selanjutnya langsung pada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bayu Fikri Rizaldi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Julia. Saya di sini akan mempresentasikan keunggulan. Yang pertama, diterapkannya pada perusahaan yang permintaan akan produknya tidak stabil. Yang kedua, dapat digunakan pada perusahaan berskala kecil maupun besar. Yang ketiga, dapat diterapkan pada perusahaan yang belum didukung oleh teknologi modern. Yang keempat, dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengamanan. Baik, selanjutnya kelemahannya. Yang pertama, EOQ tidak bisa mengendalikan pemborosan secara optimal. Yang kedua,
tidak dapat memperhatikan secara serius mengenai kualitas barang serta pengiriman yang tepat waktu. Yang ketiga, dana yang tertanam dan persediaan relatif besar. Yang keempat, adanya kemungkinan kerusakan bahan selama bahan tersebut dalam proses penyimpanan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bayu Fikri Rizaldi. Selanjutnya langsung pada pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Kamila Fitriani. Waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan soal tentang economic order quantity. Soalnya yaitu PT Pelita Harapan pada tahun mendatang membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit. Harga beli bahan baku per unit yaitu Rp2.000. Ordering cost untuk setiap kali melakukan pemesanan sebesar Rp150.000. Sedangkan carrying cost sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan. Yang dimintanya yaitu berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis, berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun, dan berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan 1 tahun atau 365 hari. Baik, di sini untuk contoh perhitungan EOQ-nya. EOQ sama dengan 2 dikali 240.000. 240.000 yaitu bahan baku yang dibutuhkan mendatang. Lalu dikalikan Rp150.000 dari ordering cost setiap kali melakukan pemesanan. Lalu 2.000 yaitu dari harga beli bahan baku per unit dikali 25% dari carrying cost nilai rata-rata persediaan. Lalu hasilnya yaitu 144 juta dengan total 12.000 unit. Pemesanan yang dilakukan dalam setahun yaitu 240.000 unit dibagi 12.000 dari hasil total unit sama dengan 20 kali pemesanan. Jika setahun 365 hari, maka pemesanan dilakukan 365 hari dibagi 20 kali pemesanan sama dengan 18 kali 18,25 atau 18 hari sekali. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir yang sudah memaparkan materi. Langsung saja saya bacakan kesimpulannya. Terdapat 3 poin kesimpulan. Yang pertama adalah jadi jumlah untuk pemesanan yang paling ekonomis yaitu sebanyak 12.000 unit. Yang kedua adalah pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun yaitu sebanyak 20 kali pemesanan. Yang ketiga adalah jika perusahaan melakukan pemesanan dalam 1 tahun atau 365 hari, maka pemesanan yang dilakukan sebanyak 18 hari sekali. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.